Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua istri-istrinya, ada dua istri yang begitu Nabi cintai. Keduanya meninggal di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah beriman kepadaku di saat orang-orang kafir kepadaku. Ia membenarkanku di saat orang-orang mendustakanku. Ia juga menompangku dengan hartanya di saat orang-orang menutup diri dariku. Dan Allah telah mengaruniaiku anak melaluinya di saat Allah tidak mengaruniai aku anak dari istri-istriku yang lainnya. Ucapan Rasulullah SAW mengenang istri kesayangannya tersebut, Khadijah binti Khuwailid. Kenangan tentang ibunda Khadijah selalu saja memenuhi pikiran dan juga hati Nabi SAW. Cintanya tak pernah pudar, meskipun istrinya telah lama meninggal dunia. Setelah 25 tahun pengabdian diri pada sang suaminya, Khadijah akhirnya menutup usia di Mekah pada bulan Ramadan, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sayyidah Khadijah wafat di usianya yang ke-65 tahun. Sebelum perintah sholat diturunkan, ia dimakamkan di Hajun, sebuah gunung di permukaan tinggi Mekah. Kematian Sayyidah Khadijah benar-benar membuat Nabi terpukul. Apalagi Sayyidah Khadijah wafat 3 hari setelah Abu Thalib paman Nabi SAW meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 sosok pelindung dan juga penyokongnya. Setelah kematian keduanya, orang-orang kafir Mekah semakin berani menyakiti dan melakukan siksaan kepada Nabi SAW. Karena kesedihan yang luar biasa itu, tahun kematian keduanya bahkan disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah SAW memilih untuk menduda selama 2 tahun, atau ada pula yang mengatakan selama 1 tahun. Sebuah pepatah Arab berkata, kecintaan seseorang teman terlihat dari waktu sempit. Begitu pula kecintaan seorang teman hidup, Khadijah binti Khuwailid. Betapa besar cintanya kepada Nabi, ia tak pernah memperdulikan perkataan orang-orang yang mengejek Nabi sebagai orang gila. Ia beriman kepada Nabi ketika orang-orang tidak mempercayainya. Ia rela menghabiskan hartanya demi dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan di usia senjanya, ia rela meneruskan perjalanan panjang menuju Gua Hiro untuk menyediakan bekal bagi suami tercintanya. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Beliau tak pernah menduakan cintanya ketika Khadijah masih hidup. Ia tak pernah melupakan Khadijah meskipun ia telah tiada. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa memberikan hadiah kepada kerabat dan juga sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah. Dan yang kedua adalah Aisyah binti Abu Bakar. Suatu ketika, Amar bin Al-As bertanya kepada Nabi, "Ya Rob, siapakah yang paling engkau cintai?" "Aisyah," jawab Nabi. Itulah Aisyah, istri paling dicintai Nabi SAW, sang gadis yang cantik mempesona. Ia memiliki banyak keutamaan yang tak dimiliki oleh istri Nabi yang lainnya. Ia adalah putri dari sahabat yang paling dicintai Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Ia satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi dalam keadaan perawan. Wahyu tak pernah datang saat Nabi berada dalam satu selimut dengan istrinya, kecuali ketika bersama dengan Sayyidah Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah di dunia dan juga di akhirat. Di pangkuannya lah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Sayyidah Aisyah masih berusia 18 tahun saat Nabi SAW wafat. Setelah wafatnya Nabi, Sayyidah Aisyah selalu menegakkan amar ma'ruf dan juga melarang kemungkaran. Ia banyak berkontribusi dalam penyebaran ilmu-ilmu Islam.
terutama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan juga kritis. Ia bahkan tak segan-segan menegur sahabat laki-lakinya yang keliru dalam memahami hadis. Sayyidah Aisyah tutup usia pada malam Selasa, 17 Ramadan 58 Hijriah. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan 57 Hijriah, di masa Khalifah Muawiyah. Sayyidah Aisyah berusia 66 tahun ketika wafatnya. Abu Hurairah lah yang memimpin sholat jenazah untuk Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dimakamkan pada malam itu pula di Baqi, sebuah pemakaman utama yang terletak di Madinah, berseberangan dengan Masjid Nabawi. Di antara yang ikut menurunkan jenazah Sayyidah Aisyah ke liang kuburnya adalah Abdurrahman bin Zubair, Urwah bin Zubair bin Muhammad bin Abi Bakar, Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Semuanya adalah keponakan Sayyidah Aisyah. Kematian Sayyidah Aisyah menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh umat muslim. Padanya lah ilmu-ilmu berlabuh. Sayyidah Aisyah bukanlah perempuan biasa, melainkan ibu dari seluruh umat muslim. Masya Allah, itulah dua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat ketika bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW menikahi banyak istri, memiliki banyak tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, agar sunnah-sunnah beliau bisa tampak. Peran istri-istri beliau agar sunnah-sunnah yang biasa beliau lakukan di rumah itu bisa tampak. Seandainya beliau hanya beristrikan satu atau dua istri saja, maka hadis-hadis yang diriwayatkan sangat sedikit. Yang kedua, untuk menundukkan hati kabilah-kabilah agar mereka memeluk Islam. Misalnya adalah Safiyah binti Huyai yang berasal dari Yahudi, agar orang-orang Yahudi ini masuk Islam. Peran istri Rasulullah SAW begitu besar dalam perkembangan Islam di masa awal. Dengan banyak istri mereka bisa mengajarkan ilmu agama Islam kepada para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh di zamannya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.